Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai unggul di hasil hitung cepat Pilgub Jabar, apa yang akan dilakukan Deddy Mulyadi selanjutnya jika menang dan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat? Demi logistik pilkada tiba tepat waktu, petugas rela tempuh jalan berlumpur ke desa terpencil. Meningkatkan partisipasi warga dalam pilkada, petugas KPPS dekor TPS dengan beragam tema unik. Ya, tak hanya masyarakat, warga binaan juga berhak menggunakan hak pilihnya. Bahkan karena tingginya minat para napi, lapas di kota Cirebon sampai membuka 2 TPS sekaligus. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon ini menggunakan hak pilihnya kemarin. Tingginya minat pemilih membuat pihak lapas dan KPU harus membuka 2 TPS di dalam lapas. Di antara ratusan napi, ada 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang mencuri perhatian beberapa waktu lalu. Salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki berharap calon kepala daerah yang terpilih bisa berpihak kepada rakyat kecil. Bisa memberikan tugas-tugasnya dengan baik, terus dengan adil dengan masyarakat kecil, bisa mengayomi, bisa memberikan hal-hal Sebelum digelarnya pencoblosan, Lapas dan KPU telah menggelar sosialisasi terkait kandidat calon kepala daerah tingkat kabupaten kota dan provinsi, sehingga para napi ini memiliki referensi untuk memilih. Dari awal kita melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama KPU. Keinginan tahuan mereka atas keraguan-keraguannya sangat besar. Terbukti dari pada saat kegiatan itu mereka banyak pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kemarin dari KPU kan sudah mengenalkan, kalau mengenal secara fisik mungkin Pak, mungkin. Tapi kalau gambar kan mereka tahu. Proses pencoblosan di Lapas Kesambi, Kota Cirebon dengan 651 daftar pemilih tetap ini berjalan lancar. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Untuk menarik minat warga datang ke TPS dan memilih calon kepala daerahnya, beberapa TPS dihiasi dengan tema unik, mulai dari nuansa ala kerajaan hingga Halloween. Betapa uniknya TPS 3 di Desa Sawakulon, Purwakarta ini. TPS dihiasi dengan berbagai ornamen kerajaan Pajajaran dan Kacirebonan. Sambil diiringi alunan musik tradisional, petugas menyambut para pemilih dengan memakai pakaian adat. Tema kerajaan diangkat dengan harapan partisipasi warga untuk datang dan mencoblos di TPS kian meningkat. Nah, TPS ini seakan-akan masuk ke rumah hantu. Di sudut-sudut ruangannya terpasang berbagai aksesori menyeramkan. Wajar saja, TPS 5 Kebon Kelapa, Kota Bogor ini memang mengusung tema Halloween. Bahkan, petugas TPS juga ikut memakai kostum hantu vampir. Sementara di Kota Bandung, salah satu TPS di kawasan Cinambo sempat menjadi perhatian di media sosial. TPS 2 diisi penuh oleh kalangan emak-emak. Dengan kompak berpakaian warna pink, kelompok emak-emak yang dinamai Sri Kandi ini betul-betul mengerjakan semuanya tanpa bantuan laki-laki. Mulai dari persiapan logistik, dekorasi, hingga melayani para pemilih. Karena kalau kami ini kan adanya di satuan, jadi secara tidak mungkin juga bapak-bapaknya ikut ambil, jadi kami yang ikut memeriahkan pesta ini. Jadi kami ibu-ibu inilah yang semangat untuk bapak-bapaknya cuma yang mendukung kami saja biar semangat, kasih moral itu aja sih. Kalau bapak-bapaknya tidak bisa ikut andil ikut di sini. Keunikan TPS-TPS ini tentu ada tujuan, agar menarik minat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga masyarakat bisa berperan aktif dalam menentukan arah kemajuan daerah dengan memilih pemimpin yang berkualitas. Tim Liputan melaporkan. Agar tak disalahgunakan dalam pilkada serentak, ribuan surat suara dimusnahkan oleh masing-masing KPU kabupaten kota. Surat suara yang dimusnahkan karena rusak atau jumlahnya berlebih. 2.851 lembar.
Sehari sebelum pilkada serentak digelar, KPUD Kota Banjar memusnahkan 2.851 surat suara pilkada, wali kota, dan gubernur. Surat suara dibakar karena jumlahnya berlebih dan kondisinya rusak. Bertempat di gudang logistik di kawasan Pronggol, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon, sebanyak 1.851 surat suara dimusnahkan dengan cara dibakar. Surat suara ini terdiri dari 1.721 pilkada Provinsi Jawa Barat dan 130 surat suara pilkada Kota Cirebon. Sementara di Kota Bogor, jumlah surat suara yang dimusnahkan hanya 73 lembar, terdiri atas 47 kertas suara pemilihan gubernur dan 26 surat suara pemilihan wali kota. Jumlah surat suara yang rusak dan dimusnahkan ini jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah surat suara pada Pilpres dan DPR silam yang mencapai 1.792 surat suara. Di hari yang sama, KPUD Kota Tasikmalaya juga memusnahkan surat suara dengan cara dibakar. Ada 257 lembar surat suara untuk Pilgub Jawa Barat dan 2.487 lembar surat suara untuk Pilwalkot Tasikmalaya. Pemusnahan disaksikan oleh Bawaslu, TNI Polri, serta Pemkot Tasikmalaya. Di Kabupaten Purwakarta, KPUD memusnahkan 981 lembar surat suara sisa kelebihan cetak dan surat suara rusak dalam pilkada serentak. Ada 287 surat suara untuk pilkada bupati dan 694 surat suara untuk pilgub. Seluruh surat suara yang rusak ataupun jumlahnya berlebih dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Tim Liputan melaporkan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.